Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumratun Naimah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan produk dan diferensi produk. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan produk terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengembangan produk. Pengembangan produk menurut Henry Shimamura adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersial. Sedangkan pengembangan produk itu sendiri adalah strategi untuk pertumbuhan perusahaan dengan menawarkan produk baru atau dimodifikasi ke segmen pasar yang sekarang. Dari pengembangan produk, untuk bisa tampil beda dengan produsen lain ataupun pesaing, produsen tersebut harus dituntut untuk kreatif agar mampu menciptakan sesuatu yang baru untuk ditawarkan kepada para konsumen. Nah, di sini ada beberapa tahapan dalam pengembangan produk dan menciptakan produk baru. Yang pertama itu adalah pencarian ide produk. Ide produk itu juga biasa muncul dengan sendirinya tanpa diharapkan. Biasanya ide juga datang dari konsumen yang biasa mengkonsumsi produsen, perusahaan maupun perusahaan lain yang serupa. Ide juga itu harus sesuai dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan untuk meningkatkan perusahaan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dan ide juga itu bisa dikatakan mahal karena tidak semua perusahaan bisa membayar mahal sebuah inovasi baru yang mampu menciptakan keuntungan bagi perusahaan. Kedua itu ada penyaringan ide produk. Apabila ada ide yang jumlahnya banyak, biasanya kita itu ide tidak hanya satu, ada 2, 3 ataupun lebih. Itu dilakukan pemilihan ide yang sekiranya patut untuk maju ke langkah selanjutnya. Ide yang sulit juga itu tidak memiliki sumber daya yang dibutuhkan, sebaiknya tidak diteruskan demi kebaikan perusahaan. Yang ketiga itu ada analisis bisnis. Analisis bisnis ini adalah perusahaan melakukan perkiraan estimasi pada produk tersebut, mulai dari beberapa kira-kira biaya investasi yang dibutuhkan, seberapa besar potensi pasarnya, seberapa besar tingkat penjualannya, dan seberapa banyak laba dan atau keuntungan yang mungkin diraih perusahaan. Dan semua itu dilakukan secara ilmiah, tidak bisa dilakukan dengan kira-kira. Yang keempat ada pengembangan produk. Tahap selanjutnya setelah kita membuat produk, kita kembangkan dan menemukan ide yang layak untuk maju ke tahap selanjutnya, dibuatkan model produk untuk dilakukan uji kelayakan bisnis. Nah, dari produk yang kita uji itu, jika dirasa ada buruk produknya atau akan mengalami kendala produksi, sebaiknya tidak bisa dilanjutkan atau dilakukan perbaikan dan kembali ke tahap-tahap sebelumnya untuk diperbaiki. Kelima ini ada uji coba pemasaran. Nah, setelah kita membuat sebuah produk dan melakukan pengembangan produk, kita sebaiknya melihat bagaimana reaksi pasar terhadap produk tersebut. Apabila positif, maka produk tersebut layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila negatif, produk tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau mengalami pengguguran produk. Nah, dari hasil positif dan negatif itu dilihat dari kekurangan dan kelebihan agar hasil pasar dapat dimaksimalkan. Setelah kita melakukan uji coba pemasaran, kita masuk ke tahap ke-6, yaitu komersialisasi produk baru. Produk baru yang diciptakan seharusnya terus dilakukan monitoring dan dilakukannya berbagai evaluasi yang dari lapangan, dan itu juga dilakukan perbaikan baik pada produk, target konsumen, harga, promosi, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Nah, di sini ada contoh dari pengembangan produk itu sendiri, yaitu dari PT Hans ABC Indonesia, yaitu adalah perusahaan makanan minuman yang dimiliki oleh perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, yaitu H.J. Hans Company Limited. ABC ini juga memproduksi saus, bumbu, jus, dan sirup. Nah, produk yang paling unggulan dari ABC ini adalah kecap ABC, sambal ABC, saus tomat ABC, sirup ABC, dan yang terbaru adalah sarden ABC. Dari produk unggulan ABC itu sendiri, dari kecap, sambal, saus dari sarden, PT ABC ini juga mengembangkan dari segi kemasannya. Beliau mengembangkan kemasannya agar dapat mempermudah konsumen untuk agar dapat praktis gitu dan menghemat waktu dan tenaga. Nah, dari sarden ABC-nya itu sendiri, yang pada zaman dahulu tidak ada
cara pembukanya itu pakai menggunakan pisau, harus ditutuk-tutuk gitu. Nah, sekarang sudah ada fitur di mana dia bisa membuka produk tersebut tanpa harus menggunakan pisau. Yang kedua ini ada pembahasan tentang diferensi produk. Diferensi produk itu merupakan kegiatan memodifikasi produk menjadi menarik. Nah, diferensi produk itu sendiri adalah proses ataupun cara pembedaan suatu barang ataupun jasa untuk membuatnya lebih menarik terhadap pasar sasaran tertentu. Nah, dari diferensi produk tersebut, diferensi yang dapat mengubah karakter produk tersebut yang pertama itu ada dari bentuknya. Banyak sekali itu produk yang dapat diferensikan berdasarkan bentuk, ukuran, ataupun struktur fisik produknya. Seperti kayak itu tadi contohnya kecap ABC, saus ABC, itu merubah bentuknya menjadi sasetan, di mana dia mempermudah konsumen agar dapat lebih menarik perhatian untuk sekarang kan konsumen sukanya yang instan, jadi kemungkinan itu bisa menjadi keuntungan dari suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, diferensi dari fiturnya. Nah, fitur ini adalah karakteristik khusus yang ada pada suatu produknya gitu. Perusahaan itu dapat memilih fitur baru yang tepat untuk mensurvei pembeli terbaru. Nah, kemudian menghitung perbandingan nilai pelanggan dengan biaya perusahaan tersebut. Nah, biasanya perusahaan lama untuk memperkenalkannya kepada konsumen itu agar mereka dapat menirukannya. Untuk menghindari kelelahan fitur-fitur tersebut, perusahaan juga harus cermat menyiapkan fitur-fitur yang mencakup dan menemukan cara yang jelas untuk memberikan informasi tentang bagaimana konsumen dapat menggunakan fitur-fitur tersebut. Nah, contohnya kayak itu tadi sarden ABC, di mana dia sudah menambahkan fitur untuk pembukanya yang dulunya dia tidak bisa dibuka secara langsung, sekarang dia sudah gampang banget dibuka secara langsung tanpa harus menggunakan alat bantuan, pakai tangan aja sudah bisa. Nah, di situ perusahaan sudah melakukan diferensi produk terhadap fiturnya. Yang tiga ini adalah penyesuaian. Penyesuaian ini pemasar dapat mendiferensikannya pada produk dengan menyesuaikan produk tersebut dengan keinginan konsumen. Ketika perusahaan sudah mulai bisa untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, perorangan, dan mitra bisnis seperti kayak pemasok, distributor, pengecer, dan ketika pabrik mereka dirancang lebih fleksibel, mereka telah meningkatkan kemampuan untuk mengindividualisikan penawaran pasar, pesan, dan media. Selanjutnya saya akan membahas tentang jurnal yang berjudul Analisis Pengembangan Produk pada Perusahaan Tepung Terigu di Surabaya. Nah, perusahaan ini tuh melakukan pengembangan produk dengan dua cara. Yang pertama itu perusahaan mengembangkan produk yang sudah ada sebelumnya, dan perusahaan itu ataupun inovasi baru. Nah, inovasi itu mempunyai dua model. Yang pertama itu perusahaan itu melihat tren baru, adanya peralihan selera masyarakat menjadi menyukai makanan barat, sehingga perusahaan ini tuh membuat produk spaghetti dan beberapa makanan barat yang siap saji dan juga praktis. Dan ada juga perusahaan yang menghasilkan sebuah produk baru, namun produk ini dibuat berdasarkan permintaan dari konsumen khusus. Nah, konsumen khususnya itu yaitu seperti kayak dia tuh mengambil partai besar seperti pabrik roti, pabrik mie, dan lain-lain. Nah, untuk proses pengembangan produk itu dibutuhkan total waktunya kurang lebih dari seminggu, dengan diawali pemunculan gagasan ide dibutuhkan waktu 2 minggu, penyaringan ide itu 1 minggu, pengujian konsep itu 1 minggu, analisis bisnis itu 1 minggu, pengembangan prototipe 1 minggu, pengujian produk itu 2 hari, dan uji pemasaran 4 hari. Terakhir tahap komersialisasi 2 minggu. Strategi yang digunakan perusahaan ini tuh strategi cost leadership, yaitu strategi yang bisa diimplementasikan perusahaan karena melihat pasar yang dituju untuk produk kemasan baru 1 kg ini adalah pasar basah ataupun tradisional.
Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di grup ini.